semuanya, kembali lagi di channel aku Devina. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Devina Aryani, salah satu mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 25412025. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi dan bisnis, yaitu sesuai dengan yang dijudul fungsi permintaan atau demand function. Konsep ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana harga dan jumlah barang saling berhubungan dalam pasar. Sebelum memahami fungsi permintaan, kita perlu mengetahui arti dari permintaan itu sendiri. Menurut teori ekonomi, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Artinya, permintaan tidak hanya menunjukkan keinginan untuk membeli, tetapi juga kemampuan untuk membelinya. Dan fungsi permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta cenderung turun, dan sebaliknya. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang ingin diminta konsumen, dengan memungkinkan tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Secara umum, fungsi permintaan menggambarkan bagaimana perubahan harga suatu barang akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Fungsi permintaan erat kaitannya dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa bila harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan apabila harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Hubungan ini disebut hubungan negatif atau berbanding terbalik antara harga dan permintaan. Inilah yang menyebabkan grafik fungsi permintaan memiliki kemiringan negatif. Next, kita akan bahas faktor-faktor fungsi permintaan. Yang pertama, harga barang atau jasa. Harga yang lebih rendah membuat barang atau jasa lebih terjangkau bagi konsumen, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk membeli. Jika harga suatu barang naik, konsumen mungkin akan mencari alternatif yang lebih murah, sehingga permintaan untuk barang tersebut menurun. Yang kedua, harga barang lainnya. Sama aja seperti penjelasan yang tadi ya teman-teman. Yang ketiga, besarnya pendapatan masyarakatnya. Pendapatan yang lebih tinggi membuat konsumen memiliki kemampuan membeli yang lebih besar, sehingga mereka dapat membeli lebih banyak barang dan jasa. Dan pendapatan yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan permintaan untuk barang atau jasa yang dianggap sebagai kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang keempat, pendistribusian pendapatan. Pendistribusian pendapatan yang merata membuat lebih banyak orang memiliki kemampuan membeli, sehingga meningkatkan permintaan. Pendistribusian pendapat juga dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga meningkatkan permintaan dari kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan membeli. Yang kelima, model kesukaan masyarakat. Model kesukaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, sehingga mempengaruhi permintaan untuk barang dan jasa yang terkait dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Model kesukaan masyarakat dapat dipengaruhi oleh strategi pemasaran, sehingga mempengaruhi permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu ramalan tentang keadaan di masa yang akan datang. Ramalan tentang keadaan di masa yang akan datang dapat mempengaruhi ekspektasi konsumen tentang harga, pendapatan, dan ketersediaan barang sehingga mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli, terutama untuk barang-barang yang memiliki harga tinggi atau jangka waktu penggunaan yang panjang. Next, kita akan bahas jenis-jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh seorang konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan,
harga barang, preferensi, dan ekspektasi konsumen. Contohnya, Andi ingin membeli 2 kg apel pada harga 10.000 per kilogram. Tetapi, jika harga apel naik menjadi 15.000 per kilogram, Andi hanya ingin membeli 1 kg apel saja. Dan yang kedua ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah total barang atau jasa yang diinginkan oleh semua konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan pasar adalah penjumlahan dari permintaan individu semua konsumen. Contohnya, jika ada 100 orang konsumen yang ingin membeli apel dan masing-masing ingin membeli 2 kg apel pada harga 10.000 per kilogram, maka permintaan pasar apel adalah 200 kg karena 100 dikali 2 kg. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya belinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan yang didukung oleh kemampuan dan kesediaan untuk membayar harga barang atau jasa. Biasanya terjadi transaksi di dalam permintaan efektif. Yang kedua, ada permintaan potensial. Permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membayar barang atau jasa, tetapi konsumen tidak membeli barang atau jasanya. Yang ketiga ada permintaan absolut. Permintaan yang didasarkan pada keinginan atau kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa tanpa mempertimbangkan finansial mereka untuk membelinya. Atau lebih simpelnya, ingin barang atau jasa tersebut tetapi tidak bisa membelinya ya teman-teman. Terdapat rumus fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min BP. Keterangannya di sini udah aku jelasin. QD sama dengan jumlah, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien pengaruh atau slope, P adalah tingkat harga. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang ditawarkan terhadap harga barang-barang. Kurva permintaan akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, begitupun sebaliknya, itu akan menggambarkan hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Nah, jadi kita sudah masuk ke contoh soal. Contoh soal yang udah aku buat yaitu diketahui A sama dengan 6, B sama dengan 4, dan P sama dengan 10 rupiah. Hitunglah berapa jumlah barang yang diminta. Mungkin kalau teman-teman sudah paham tadi yang udah aku jelasin, tadi udah aku jelasin ada rumusnya ya, yaitu QD sama dengan A min BP. QD-nya tadi adalah, QD-nya belum ada ya, jadi langsung kita nyari QD. Langsung A, yang udah ada keterangannya A sama dengan 6 ya kan, dikurang BP. B-nya itu ada 4 dan P-nya adalah 10. Jadi langsung aja kita jumlah-jumlahin, kurang-kurangin. 6 dikurang 4 dikali 10. Karena di sini ada perkalian, jadi kita perkaliannya dulu dikerjain terlebih dahulu. Jadi di sini ada 4 dikali 10 sama dengan 40 dikurang 6, jadi 34. Jadi kita tulis kesimpulannya, keterangannya. Jadi dengan harga Rp10.000, jumlah barang yang diminta adalah 34. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap kita tentang bagaimana permintaan bekerja dalam ekonomi dan bisnis. Mulai dari rumus, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan contoh soalnya. Semuanya saling berhubungan dan membentuk dinamika pasar yang kita lihat setiap hari. Intinya, permintaan bukan cuma soal harga naik dan harga turun, tapi tentang bagaimana manusia membuat keputusan, bagaimana bisnis menyesuaikan strategi, dan bagaimana pasar membentuk keseimbangan. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Tetap semangat memahami ekonomi, karena makin kita paham, makin mudah kita membaca arah pasar dan mengambil keputusan yang cerdas. See you guys di video selanjutnya.